yang ada di tempat ini. Bahwa di tempat ini kami merasakan suasana surga terjadi bagi setiap di mana kami sudah naikkan setiap pujian dan penyembahan kami kepadamu. Dan sudah tiba waktunya untuk kami diberkati melalui firman Tuhan. Hikmat Tuhan, kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan ada pada setiap kami, dan khususnya hamba-Mu yang akan membagikan berkat kebenaran firman Tuhan. Hikmat Tuhan, kuasa Tuhan yang terus berkuasa atas kehidupan hamba-Mu. Dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pagi ini kami semua diberkati. Melalui kebenaran firman Tuhan pagi ini kami semua dimotivasi untuk kami tetap berpegang teguh kepada kebenaran-Mu Bapa. Karena kebenaran mulai menuntun kami kepada kehidupan. Kebenaran mulai membawa kami untuk mendapatkan janji-janji daripada Tuhan. Bahkan kebenaran-Mu sanggup membebaskan, memulihkan setiap kami. Dan biarlah setiap kami yang ada pagi ini kami dibebaskan dan dipulihkan dan diberkati dengan kekuatan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Misi Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita kembali lagi boleh ada di tempat ini. Kita boleh dapat menikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan bagi setiap kita yang ada pagi ini. Mari kita tetap bersuka cita bagi Tuhan. Baik, firman Tuhan masih berlanjut minggu kemarin. Kita tetap baca di dalam Matius pasal 4 ayat yang keempat. Matius pasal 4 ayat yang keempat. Saya sangat yakin pagi ini kita semua bersuka cita ada di tempat ini. Dengan sukacita kita ada di tempat ini, dan saya percaya dengan sukacita pun kita akan mengalami lawatan dari Tuhan. Kita baca sama-sama ya, Matius pasal 4 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Tema kita masih berkelanjutan, manfaat firman Tuhan bagi orang percaya seri yang kedua. Amin. Jadi saya mau katakan bahwa firman Tuhan sangat penting bagi kehidupan kita. Firman Tuhan sangat penting bagi kehidupan kita. Bahwa melalui firman Tuhan kita dapat mengetahui kehendak Tuhan. Karena firman Tuhan adalah buku tentang Allah. Amin. Melalui firman Tuhan kita tahu tentang kehendak Tuhan. Karena firman Tuhan adalah buku tentang Allah. Tidak mungkin kita tahu tentang pribadi Allah kalau kita tidak tahu firman Tuhan. Orang yang tahu kebenaran firman Tuhan, dia akan tahu tentang pribadinya Tuhan. Karena firman Tuhan hanya bercerita tentang pribadinya Tuhan. Amin. Firman Tuhan hanya berbicara tentang kebaikannya Tuhan, berbicara tentang mujizatnya Tuhan. Maka orang yang tahu kebenaran, dia akan mengerti tentang kebaikan Tuhan. Amin. Jadi itulah manfaat kalau kita mengerti firman Tuhan. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 1 dia berkata bahwa pada mulanya adalah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Coba Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi ketika kita selalu membiasakan diri untuk mendengarkan firman Tuhan, firman Tuhan punya pengaruh untuk mengubah kehidupan kita. Amin. Saat kita mendengar perkataan manusia saja, itu punya pengaruh tersendiri dalam hidup kita. Betul tidak? Kalau perkataan manusia saja punya pengaruh dalam kehidupan saudara dan saya, apalagi perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan jauh lebih berkuasa. Perkataan Tuhan jauh lebih berpengaruh. Maka orang yang selalu mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dia akan memiliki kehidupan yang berpengaruh di dalam kehidupannya. Saat kita mendengar perkataan orang tidak baik tentang kita, maka hati kita akan terpengaruh. Kita akan mulai sakit hati, kita akan mulai kecewa, dan kita akan mulai benci, dan kita akan simpan dendam. Amin. Karena perkataan itu punya pengaruh tersendiri. Kalau perkataan itu baik, rasanya kita mau terbang, hanya tidak ada saya. Kalau perkataan itu baik bagi kita, rasanya mau, wow, tadinya tambah lebar.
Ya kan? Padahal tetap telinganya sama, tetapi orang bilang biasanya telinganya tambah lebar. Tahu lebarnya berapa senti? Ya kan? Ya, kalau perkataan manusia saja punya pengaruh, apalagi perkataan. Nah, inilah manfaat kalau kita selalu mendengarkan firman Tuhan. Dia punya pengaruh tersendiri bagi setiap kehidupan kita, karena firman Tuhan selalu memberi. Firman Tuhan lalu kita pelajari bahwa yang pertama dia bagaikan apa? Pelita. Yang kedua membawa kehidupan. Nah, hari ini kita akan belajar lagi bahwa manfaat firman Tuhan. Yang pertama saya katakan firman Tuhan membawa keselamatan. Firman Tuhan membawa keselamatan. Ketika kita tahu firman Tuhan, kita akan tahu bahwa ternyata di dalam Tuhan ada keselamatan. Orang tidak tahu kebenaran, dia akan berkata, hidup ini kalau kita sudah mati, sudah selesai. Tetapi kalau orang tahu firman Tuhan, dia akan berkata, hidup ini kalau sudah mati bukan sudah selesai, tetapi masih ada satu kehidupan lagi, di mana kita akan diperhadapkan di takhta pengadilan. Dan kalau kita hidup dalam kebenaran, kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi saya katakan firman Tuhan, manfaat firman Tuhan, dia mengajarkan tentang kita untuk bagaimana kita hidup di dalam keselamatan. Coba kita baca 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. Oke, kita baca sama-sama 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mendengar kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Sejak kecil kita sudah tahu tentang yang namanya kitab suci. Tapi kalau kita hanya tahu tentang Alkitab saja dan kita tidak tahu isinya, itu juga bahaya. Haleluya. Pasti yang kita tahu tentang Alkitab suci, artinya kita juga tahu tentang ayat-ayat firman Tuhan yang ada di dalam. Bahwa di dalam kebenaran ini Ia memberikan kepada kita hikmat dan Ia menuntun kita kepada keselamatan. Firman Tuhan tidak pernah menuntun kita kepada hal yang buruk. Firman Tuhan tidak pernah menuntun kita kepada hal-hal yang duniawi. Tapi firman Tuhan selalu menuntun kita kepada hal-hal yang surgawi. Katakan amin. Ya. Inilah manfaat firman Tuhan dalam kehidupan kita orang percaya. Makanya pastikan kita harus selalu punya kerinduan untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menghafal firman Tuhan. Amin. Ya, yang ikut BMK tahu, ketika tidak menghafal apa yang terjadi, mereka yang tanggung risikonya. Iya. Sampai ada berkata, amin Bapak. Iya. Karena itu manfaatnya tersendiri dalam kehidupan kita. Amin. Iya, jadi saya mengatakan bahwa firman Tuhan dapat menuntun kita kepada keselamatan. Bahwa melalui firman Tuhan juga kita tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Dia menuntun kita kepada keselamatan. Jadi melalui firman Tuhan kita tahu kita ini orang-orang berdosa yang seharusnya dihukum mati. Tapi melalui Yesus Kristus kita diselamatkan. Bagaimana supaya kita tahu bahwa kita diselamatkan? Di dalam firman Tuhan dicatat. Amin. Upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah menyelamatkan. Jadi melalui firman Tuhan kita tahu bahwa kita ini adalah orang-orang berdosa yang harus dihukum mati, tetapi kasih karunia Allah dapat menyelamatkan kita. Roma 6 ayat 23. Coba kita baca 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tetapi kasih karunialah hidup yang kekal. Bahwa di dalam Alkitab kita tahu bahwa memang di dalam Yesus itu ada kehidupan. Amin. Ada kehidupan kekal, tidak ada kebinasaan di sana. Tapi dia menceritakan tentang kehidupan kekal. Bahwa kita ini memang orang yang sudah berdosa yang harus dihukum mati. Tapi melalui kasih karunia Tuhan, Ia datang mengorbankan dirinya bagi saudara dan saya. Sehingga oleh kasih karunia-Nya saudara dan saya beroleh keselamatan. Makanya janganlah kita sia-siakan kasih karunia Tuhan yang sudah kita terima. Amin. Tapi mari kita kerjakan kasih karunia Tuhan yang sudah kita terima dalam setiap kehidupan kita.
Jangan lagi bermain-main dengan dosa, jangan lagi bermain-main dengan duniawi. Haleluya. Dunia tidak menjanjikan hidup yang kekal, tapi yang akan menuju kepada kebinasaan. Tapi kebenaran firman Tuhan menjanjikan keselamatan bagi kita, menjanjikan kehidupan kekal bagi kita. Coba kita baca lagi ayat yang ke 2 Korintus 5 ayat 21. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dia tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh. Dia yang tidak mengenal dosa membuat dirinya seperti seorang berdosa, sehingga supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh. Oh, di dalam Yesus saudara dan saya dibenarkan. Amin. Kita dibenarkan bukan karena kita berbuat baik, tapi kita dibenarkan di saat kita jatuh dalam dosa. Dan kita dibenarkan karena kasih Allah kepada saudara dan saya. Amin. Dan dibenarkan, makanya tidak ada di antara kita yang dapat membanggakan diri. Wah, kau itu tidak tahu apa-apa. Saya ini lu tahu bosone. Saya ini kejadian dari Wahyu ini tiap tahun saya baca habis. Dan saya tahu pasti saya selamat walaupun saya hidup begini, saya pasti ke surga. Hidup begini tapi masuk. Hidup caci maki tapi masuk. Ya kan? Hidup tukang tipu tapi mau masuk. Ya kan? Tidak ada itu, saudara. Karena di dalam Alkitab tidak tulis dosa kecil, dosa besar itu beda sanksinya, tidak ada. Yang jelas sudah berkata upah dosa ialah maut. Tidak berkata ini yang kecil begini ini tidak apa-apa. Kalau yang besar, dulu saya belum tahu kebenaran masih kecil ya. Ada cerita, apakah itu cerita dongeng atau nyata? Tapi saya dengar cerita kebanyakan dari orang-orang tua. Mereka berkata bilang begini, mati dan masuk neraka itu curi yang paling berbahaya itu kalau curi telur ayam. Katanya kalau telur ayam itu dosa yang paling berat. Setelah saya tahu kebenaran saya tidak bukan curi telur ayam dosa yang paling berat. Habis itu curi apa lagi? Curi bawang merah. Katanya itu dosa yang paling berat. Setelah saya tahu kebenaran, apa maksudnya tidak ada. Jadi kalau berbuat yang lain itu tidak apa. Tetapi jangan coba-coba curi telur ayam dan bawang, karena itu dosa yang paling berat. Ini fakta saya dengar sendiri loh saudara. Dan itu cerita kalau orang saya mungkin kebanyakan kalau orang itu sering ngomong itu pasti semua pada tahu itu cerita. Ya. Ya itu kayak khusus di Zoe saja. Karena memang saya tahu itu cuma di Zoe saja. Padahal dalam Alkitab berkata dosa kecil, dosa besar rupanya adalah. Ada tulis bahwa curi telur ayam baru neraka langsung. Kalau curi yang lain tidak apa-apa. Jadi penyesatan ini sebenarnya sudah dari awal sudah ada. Haleluya. Makanya perlu kita belajar firman Tuhan supaya kita tahu. Akhirnya kita berbuat dosa yang lain, kita takut mati. Bawang merah kita tidak boleh sentuh. Sampai-sampai takut mau makan telur pun jadinya takut aja sampai dia curi kayaknya. Bukan itu, saudara. Haleluya. Jadi mari, jadi saya mau katakan bahwa firman Tuhan sangat jelas bahwa firman Tuhan jelas berkata jaminan keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada lagi yang namanya keselamatan. Makanya pentingnya sekali kenapa kita memuridkan, belajar tentang kebenaran firman Tuhan supaya kita punya dasar yang kuat. Amin. Kita tidak menjadi orang Kristen yang ikut-ikutan karena nenek moyang kita Kristen datang ke kita Kristen, tapi kita buka Alkitab saja kita tidak tahu. Suruh buka Yunus, saudara berkata Yunus tidak ada di Alkitab, yang ada cuma judus misinasi. Tapi di dalam Alkitab tidak ada. Buka Mika, Mika tidak ada, cuma Mikael bin Musa. Ada orang Kristen rindu mati ke surga, tapi buka Alkitab tidak tahu. Buka Alkitab saja tidak tahu bagaimana tahu isinya. Ya bersyukur kalau tiap hari mendengar pengajaran tentang Alkitab.
Tapi kalau dia mendengar tentang musik-musik, ya saudara. Jadi firman Tuhan selalu membawa keselamatan bagi kita. Makanya selalu dibuka, dengarkan firman. Oke, kita masuk poin yang kedua. Saya cepat. Poin yang kedua, manfaat firman Tuhan. Poin yang kedua saya katakan, firman Tuhan memberi kekuatan. Ketika kalau kita tahu firman Tuhan, saya katakan firman Tuhan memberi kekuatan dalam hidup kita. Coba kita baca 1 Yohanes 2 ayat 14. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari tengahnya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkannya. Ketika firman Tuhan ada di dalam kehidupan kita, kita punya kekuatan untuk mengalahkan yang namanya jahat. Amin. Kita punya kekuatan untuk mengalahkan hal-hal yang duniawi. Sama seperti kalau kita makan kuah, maka besi baton pun kita kuat angkat. Haleluya. Kalau kita makan kuah, sampean pun satu saat pun kita kuat angkat. Kenapa makannya kuat? Tapi kalau makannya kuat dan tidurnya yang jauh lebih kuat, nah ini lebih repot lagi. Itu ceritanya sudah beda. Haleluya. Jangan hanya makan yang kuat dan tidur lebih kuat. Kayak mana rohani kita mau kuat? Rohani kita kuat kalau firman Tuhan itu ada diam di dalam hidup kita. Kita punya kekuatan untuk mengalahkan setiap musuh yang datang menyerang kita. Amin. Kita punya kekuatan untuk menolak setiap dosa yang datang kepada kita. Amin. Yusuf kenapa dia sanggup menolak godaan daripada istri Potifar? Karena firman Tuhan hidup di dalam dirinya, sehingga ia kuat menolak dosa. Amin. Firman Tuhan punya kekuatan. Jadi kita juga butuh makanan rohani yang membawa kekuatan di dalam kerohanian kita. Amin. Bahwa kita kuat sebab firman Tuhan yang di dalam kita, dan kita mengalahkan yang jahat. Kalau firman Tuhan ada dalam diri kita, percaya yang jahat pasti kita lakukan. Saat kita memperkatakan firman Tuhan, perkataan kita berkuasa. Amin. Jadi jangan kita memperkatakan hal-hal yang tidak baik. Jadi ini artinya saudara, kita telah dipenuhi dengan firman Tuhan sampai kita cukup kuat dalam iman. Kita harus dipenuhi dengan firman Tuhan sehingga kita benar-benar kuat di dalam iman. Sehingga kita tidak menjadi orang percaya yang terombang-ambing. Amin. Jangan kita menjadi orang percaya yang ikut arus, tapi kita menjadi orang percaya yang benar-benar punya pendirian yang kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena saya mau katakan, hanya ada satu jalan untuk menjadi kuat secara rohani, yaitu dengan membaca, mempelajari, dan menghafal firman Tuhan. Amin. Dengan membaca, merenungkan, dan menghafal firman Tuhan, baru kita akan kuat secara rohani. Karena kita pelajari dan kita tahu dan kita lakukan, rohani kita akan semakin kuat. Ya kan? Contohnya kalau kita, tubuh kita saja kalau merasa letih, rasa suhu, orang kata, itu harus topi apa? Susu itu. Ayo tahu sonde. Kalau saya begitu lu tahu, itu saya cari bakso yang panas-panas, saya cari kacang goreng, baru saya tahu tambah lagi. Saya duduk makan ini pokoknya, kan dokter bilang agak kikir, jadi saya kikir. Kata Ibu Teres bilang apa? Agak apa? Kalau satu agak egois saat makan, maksudnya lebih fokus untuk diri saja sampai pulih fisik. Baru, nah kalau kita lapar rohani pun demikian, karena itu ya. Agak egois sedikit dari orang sedikit, kita fokus dulu baca firman Tuhan sampai selesai baca kita ke mana, ya kan? Saat kita tahu saja ke rumah sakit saja kalau bilang butuh makanan ini, dokter selalu serahkan untuk agak egois sedikit dalam hal makan. Fokus saja untuk dirimu sampai engkau pulih saja dulu. Nah, begitu pun kalau kita lapar rohani, mari kita akan egois sedikit. Kita fokus dulu untuk kerohanian kita. Amin. Paling tidak baca firman Tuhan, paling tidak
hafal firman Tuhan. Amin. Mulai dari Amsal kah, mulai dari Mazmur kah, untuk menghafal. Satu hari satu ayat saja tidak masalah. Ya kan? Tadi malam saya kasih yang peserta BMK itu 6 ayat itu hafal hari ini. Mereka berkata, masa 1 minggu 1 ayat, lalu Sabtu ke minggu 6 ayat, ini kan mana ini? Saya bilang iya. Haleluya. Lalu saya bilang sama mereka, jangan sampai ini ayat hafalan buat saudara besok semua berhalangan habis. Kenapa suruh mereka hafal? Supaya ada ayat firman Tuhan yang hidup. Amin. Di saat kita menghadapkan situasi, paling tidak ada 1 ayat yang hidup dalam hati kita yang benar-benar kita bisa ucapkan. Maka kita akan kuat secara rohani. Jadi untuk menjadi kuat secara cuma satu saja: baca firman Tuhan, pelajari firman Tuhan, menghafal firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, pasti kita kuat. Amin. Haleluya. Jadi firman Tuhan membawa kekuatan, saudara. Saya mau katakan bahwa Yesus Kristus adalah contoh ketika ia dicobai oleh iblis. Ia menggunakan firman Allah sebagai senjata untuk mengalahkan iblis. Amin. Saat iblis mencobai Yesus, apa yang dia katakan? Dia memperkatakan firman Tuhan. Dia berkata, manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut. Lalu ia dicobai lagi yang kedua. Jika engkau anak Allah, karena ada tertulis, jika engkau menjatuhkan dirimu, bukankah ada tertulis bahwa malaikat-malaikat sudah akan menentang engkau dan engkau tidak akan terjatuh? Tapi dia berkata, jangan dicobai Tuhan Allahmu. Lalu dicobai lagi, jika engkau sujud menyembah kepadaku, semua kekayaan di dunia ini saya akan berikan kepada. Padahal itu bukan karyanya dia, tapi dia bangga. Ini dia, kalau kita tidak tahu firman Tuhan, orang punya kita bilang kita punya. Belum tahu kosonde. Ini saya. Itu iblis loh, saudara. Bukan dia punya, tapi dia membanggakan bahwa dia punya. Dia di mana-mana cerita. Belum tahu kosong itu orang, dia punya mobil itu karena saya kasih modal itu dong. Itu motor itu karena saya. Kalau tidak saya dong hancur itu. Iblis ini. Haleluya. Tapi apa kata Yesus? Hanya kepada Allah saja saya harus menyembah. Ketika kita tahu firman Tuhan, ketika ada godaan cobaan, pasti kita selalu memperkatakan firman Tuhan. Jadi mari kita selalu pakai firman Tuhan untuk memperkatakan, untuk melawan setiap tipu daya iblis yang datang kepada kita. Amin. Jangan kita membesar-besarkan cerita. Amin. Itu bahaya saudara. Kadang saya ke pasar baru, saya lihat tukang parkir. Kita perlu juga belajar tukang parkir. Tukang parkir tidak sombong. Dia memiliki banyak kendaraan, motor bermerek-merek, mobil bermerek-merek. Satu mobil itu jalan santai saja, karena dia tahu itu bukan dia punya, dia cuma jaga saja. Jadi kita tahu bahwa setiap yang kita miliki adalah kepercayaan dari Tuhan. Ketika itu pergi, kita tidak akan kecewa, kita tidak akan sakit hati, karena kita tahu itu hanya cuma sebuah kepercayaan untuk kita jaga. Haleluya. Jadi mari kita belajar dari tukang parkir. Mobil apa yang merek apa yang dia tidak jaga, motor apa yang merek apa yang dia tidak jaga. Tidak mungkin dia jaga mobil yang kita bilang, jangan, ini saya jaga setengah mati, lu jangan bawa. Kan saudara yang rendah hati lepaskan pergi. Walaupun dia jaga setengah mati di panas. Jadi iblis itu banyak cara untuk membuat kita supaya kalau bisa kita jangan memperoleh yang namanya keselamatan. Tapi kalau kita selalu banyak membaca firman Tuhan, kita tahu kita tidak akan mudah terpengaruh. Amin. Kita tidak akan mudah terpengaruh untuk terjatuh dengan hal-hal yang tidak baik, dan kita akan melakukan hal-hal yang berkenan. Coba kita baca Ibrani 5 ayat 13 sampai 14.